Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan KD 3.14 yaitu menganalisis Gatu dan Torten. Kelompok 5 beranggotakan saya Aini Zulfa Salsabila dan kedua teman saya Amelia Putri Munawar dan Fitria Dewitasari. Baik, kami akan mempresentasikan beberapa poin, diantaranya pengertian Gatu dan Torten, prinsip, fungsi, bahan dan alat, teknik atau metode, macam-macam Gatu dan Torten, penyajian, penyimpanan, serta kriteria hasil Gatu dan Torten. Pengertian Gatu dan Torten. Pengertian Gatu. Gatu menurut Megawati adalah kue yang terbuat dari bahan dasar butter sponge atau disebut juga dengan layer cake. Gatu berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya cake. Pengertian Torten. Torte berasal dari bahasa Jerman yang artinya kue lapis. Torte disajikan dengan cara disusun, dilapisi dengan berbagai macam filling dan covering dengan berbagai macam bahan penutup atau topping. Torte yang termasuk kue klasik adalah Sacher Torte. Prinsip dasar pembuatan butter cake. Yang pertama, takaran untuk pembuatan butter cake yaitu 1 cup mentega, 1 cup gula, dan 1 cup telur. Yang kedua, yaitu butter cake diperoleh dari pengocokan mentega dan gula hingga lembut, baru dimasukkan dengan bahan-bahan lain. 3. Proses pembuatan butter cake. Ada yang tidak memisahkan kuning telur dan putih telurnya. Cara tersebut benar, akan tetapi menghasilkan cita rasa cake yang berat. Sedangkan memisahkan antara kuning telur dengan putih telurnya, butter cake akan terasa lebih ringan. Yang keempat, proses mengaduk atau mencampur bahan menggunakan teknik pengadukan dari bawah ke atas. Yang kelima, bila memakai bahan cair, masukkan bergantian dengan tepung terigu tidak lebih dari 3 tahapan. Hingga yang terakhir diaduk dengan rubber spatula. Selanjutnya, fungsi Gatu dan Torten. Yang pertama, sebagai hidangan penutup atau dessert. Yang kedua, sebagai teman minum kopi atau teh. Yang ketiga, sebagai hidangan di acara-acara tertentu. Contohnya Black Forest di acara ulang tahun. Bahan-bahan untuk membuat Gatu and Torten itu, yang pertama ada tepung, gula, lemak, margarin, mentega atau minyak, susu, telur, coklat, garam, pengembang kimia atau baking powder. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan Gatu and Torten itu, yang pertama ada timbangan, mixing bowl, hand mixer, rubber spatula, oven, piping bag, spuit, dan pisau palet. Selanjutnya ada metode dan teknik pembuatan Gatu and Torten. Metode pembuatan Gatu and Torten itu ada 2 cara. Yang pertama, metode pembuatan cake cara 1. Ada 3 cara. Yang pertama, creaming method. Yang kedua, two-stage method. Yang ketiga, sponge or foam type method. Terus yang kedua itu metode pembuatan cake cara 2. Ada 4 cara. Yang pertama, conventional method of mixing. Yang kedua, muffin method of mixing. Yang ketiga, easy mix on one bowl method of mixing. Yang keempat, dough butter method of mixing. Di sini ada penjelasan tentang metode pembuatan cake cara 1. Yang pertama itu cara creaming method. Yang pertama, kocok gula, lemak, garam, dan penambah aroma atau rempah-rempah. Kemudian tambahkan telur satu persatu dan dikocok. Lalu tambahkan cairan, susu atau air sedikit demi sedikit. Yang terakhir, tambahkan baking powder dan tepung, aduk sampai merata. Yang kedua, two-stage method. Caranya itu, yang pertama, masukkan bahan kering, yaitu tepung, gula, rempah-rempah, baking powder, dan garam. Adon bersama lemak dan sebagian susu dengan kecepatan rendah beberapa menit. Kemudian, dalam wadah lain, masukkan sisa susu, tambahkan telur satu persatu dan kocok. Yang terakhir, masukkan adonan
yang susu dan telur tadi ke dalam adonan pertama sedikit demi sedikit, lalu aduk sampai tercampur. Yang ketiga, sponge or foam type method. Caranya itu, yang pertama, hangatkan gula sampai larut, masukkan telur dan kocok sampai titik maksimum. Kemudian, masukkan ke dalam tepung dan bahan lainnya sampai tercampur rata. Yang ketiga ada easy mix on one bowl method of mixing. Ada 5 cara. Yang pertama, saring bahan-bahan kering. Yang kedua, masukkan lemak dan sebagian atau semua susu serta penyedap. Yang ketiga, kocok dengan kuat apabila menggunakan hand mixer selama 2 menit atau electric mixer dengan kecepatan slow atau sedang selama 2 menit. Yang keempat, bersihkan bowl adonan sesering mungkin dengan spatula. Yang kelima, masukkan sisa cairan dan putih telur, putih dan kuning, putih atau kuningnya saja, dan kocok selama 2 menit sebelum dimasukkan ke cetakan. Macam-macam Gatex Entorten. Yang pertama ada Black Forest, Truffle Chocolate Cake, Tiramisu, Opera Cake, Ombre Cake, Rainbow Cake, Chocolate Mousse, Sarge Torte, Gatex African. Untuk penyajian Gate Torten, torten biasa disajikan dengan cara disusun, dilapisi dengan berbagai macam filling dan covering, dengan berbagai macam bahan penutup ataupun topping. Penyajian Gatex biasanya diberikan isian ataupun topping berupa kacang-kacangan, buah-buahan kering ataupun basah, sebagai hidangan penutup atau dessert untuk menemani tea time, dan biasanya disajikan pada acara-acara tertentu. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan kue. Yang pertama, untuk kue polos yang belum dipotong bisa dengan membungkus rapat seluruh bagian kue dengan plastik wrap atau plastik ziplock. Kemudian simpan kue tersebut di dalam suhu kamar. Yang kedua, untuk kue berlapis frosting cukup disimpan dengan cara ditaruh di wadah bertutup. Yang ketiga, cake sangat sensitif menyerap bau. Oleh karena itu, lebih baik jangan digabungkan atau jauhkan dengan makanan yang memiliki aroma tajam. Yang keempat, untuk Black Forest yang sudah dihiasi krim dan buah ceri, bisa dimasukkan ke dalam freezer agar krimnya membeku dan masih utuh. Selanjutnya ada kriteria hasil dari Gatex dan Torten. Kriteria hasil yang baik dari produk Gatex dan Torten yaitu yang pertama, tidak serat saat di tenggorokan. Yang kedua, setiap lapisannya rata, tidak ada yang besar ataupun tidak ada yang terlalu kecil. Yang ketiga, bentuk hiasannya terlihat jelas dan serasi. Yang keempat, bertekstur halus. Yang kelima, warnanya rata, jikapun memiliki warna gradasi, warnanya sesuai dan seirama. Yang keenam, berpori-pori halus. Selanjutnya, ini ada cara membuat Sarge Torte. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.